anak-anak muda, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang penting, dan harapan saya apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu dan memberkati teman-teman muda. Nah, saya coba nge-share penyebab susah dapat pasangan. Penyebab kenapa belum menikah sampai seusia begini, kenapa sampai seusia begini belum dapat pasangan. Nah, harapan saya kita yang mendengar ini boleh sama-sama belajar. Kiranya ada hal yang kurang pas dalam diri kita yang perlu diubah, marilah kita ubah. Dan berikut ini ada beberapa hal yang coba saya sampaikan, sekaligus kita sama-sama belajar, sehingga ketika kita lakukan ini, kita akan mendapatkan tepat pada waktunya jodoh yang terbaik yang Tuhan sediakan. Nah, ada beberapa penyebab susah dapat pasangan. Yang pertama, bisa jadi kemungkinan besar Anda, teman-teman muda, engkau orangnya pesimis, engkau orangnya rendah diri. Sebenarnya ada yang suka sama kamu, sebenarnya ada yang tertarik kepadamu. Hanya setiap kali dia coba melakukan pendekatan, coba PDKT sama kamu, kamu langsung pesimis, kamu langsung rendah diri. Nah, akibatnya apa? Kamu jadi ngeblok. Artinya begini, waktu dia mau coba lebih dekat, udah gak bisa, sebab kamu langsung ngeblok. Kamu jadi istilahnya yang tadinya kamu harusnya mendekat, tapi karena kamu pesimis, kamu jadi menjauh. Nah, inilah kadang-kadang penyebab kenapa seseorang susah mendapatkan pasangan, karena sikapnya yang pesimis ataupun rendah diri. Bukan tidak ada yang suka, ada yang suka, tapi cara dia ngeblok dan cara dia mundur karena sikapnya yang pesimis, itulah yang buat dia susah dapat pasangan. So, teman-teman, pesan saya, ingatlah engkau berharga, engkau mulia, engkau anaknya Tuhan, dan tidak ada yang perlu dimalukan, tidak ada yang perlu diminderkan dalam hidup ini, sebab engkau anaknya Tuhan. Nah, itu yang pertama, pesimis ataupun rendah diri. Yang kedua adalah kenapa seseorang susah dapat pasangan. Kalau kita lihat kalau kita amati, orang ini cantik ataupun ganteng, tapi kenapa nggak ada pacarnya? Harusnya kan kalau kita amati, harusnya kan gampang kalau dia mau dapat pacar. Tapi kok gak dapat. Nah, setelah kita selidik demi selidik, ternyata yang kedua ini adalah karakternya yang buruk ataupun sombong. Nah, karakter buruk ataupun sombong, tidak ada orang yang tertarik dengan model yang seperti ini. Mau secantik apapun, kalau karakternya buruk, sombong, maka lama-kelamaan secantik apapun akan menjenuhkan ataupun membosankan. Untuk itu kita harus memperbaiki ini. Kalau karakter kita buruk, suka mengecilkan orang lain, suka meremehkan orang lain, merasa paling hebat, merasa paling mampu. Nah, jangan-jangan inilah penyebab kenapa sampai sekarang kamu tak kunjung punya pasangan. Bukan tidak ada yang suka sama kamu, ada yang suka, tapi begitu lihat karaktermu mundur berlahan-lahan, begitu lihat kesombonganmu mundur berlahan-lahan. Karena apa? Karena dia gak mau nanti punya pasangan yang merendahkan dia ataupun mengecilkan dia. Saya punya pengalaman, saya punya teman di Jakarta. Kalau dilihat dari rupanya cantik banget ini teman. Nah, saya cobalah ketemu beberapa kali. Begitu ketemu cara dia ngomong,
tingginya dia ngomong, terus dia mengecilkan orang lain, meremehkan orang lain. Nah, begitu saya ketemu apa ya, ya ilfil lah istilahnya, jadi kurang respect lah dengan sikapnya dia. Padahal kalau lihat wajahnya harusnya adem, tapi karakternya yang buruk. Jadi teman-teman kalau mau dapat pasangan ya, apalagi pasangan yang terbaik, pasangan yang dari Tuhan, so please perbaikilah karaktermu, ya perbaikilah supaya yang dia suka sama kamu tambah mendekat, dan kemudian bisa jadian. Itu yang kedua. Nah, penyebab susah dapat pasangan atau pacar yang ketiga adalah terlalu memilih atau perfeksionis. Ini banyak menyebabkan seseorang tidak menikah. Banyak sekali saya temui. Terlalu perfeksionis, terlalu memaksakan kriterianya dia. Nah, salah enggak kita punya kriteria? Tidak salah. Tapi yang paling tepat adalah kita mengutamakan kriteria yang dari Tuhan. Nah, ada orang ya maunya pendidikannya tinggi, maunya kaya, maunya cerdas, maunya cantik atau ganteng. Loh, masalahnya tidak ada di dunia ini yang sempurna, termasuk kamu juga tidak ada yang sempurna. Nah, masalahnya juga kita sering sekali memaksakan kriteria kita, tipenya kita. Sering sekali kita memaksakan. Padahal kalau kita mau jujur, banyak orang menikah bukan dengan seseorang yang sesuai dengan kriteria dia, tidak sesuai dengan tipenya dia. Menikah bahagia, diberkati. Nah, kalau Tuhan Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan. Terkadang yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan. So, pesan saya, jangan memaksakan kriteriamu. Terkadang ya, ada yang mendekati kamu, tapi begitu kamu lihat, ya ampun, gak putih kulitnya. Begitu kamu lihat, ya ampun, kurang tinggi. Ya ampun, rambutnya gak sesuai yang saya mau. Ya ampun, warna kulitnya begini. Ya ampun, kurang kaya. Terkadang yang mendekat sama kita bisa jadi dia jodoh kita. Tapi karena kita memaksakan kriterianya kita memaksakan kemauan kita, akhirnya kita nolak dia mentah-mentah. Nah, harusnya apa yang kita lakukan supaya kita bertemu dengan pasangan yang dari Tuhan? Harusnya ketika ada yang mendekat sama kita, mungkin tidak sesuai dengan tipe kita, mungkin tidak sesuai dengan kriterianya kita, harusnya kalau ada mendekat sama kita, kita tanya Tuhan. Kita tanya Tuhan, kira-kira orang yang dekat ini enggak jodoh saya? Kalau memang dia jodoh saya, Tuhan, berikan aku kerendahan hati untuk aku merasakan damai sejahtera, untuk aku merasakan keyakinan. Nah, saya percaya kalau kita libatkan Tuhan, Tuhan akan kasih tanda. Nah, beberapa kali saya ketemu suami istri, pasangan muda. Saya bilang, Pak, jujur, ibu ini kriteria Bapak enggak dulu? Dia jawab, enggak Pak, kriteria saya bukan seperti istri saya ini. Nah, saya tanya juga istrinya. Saya bilang, Bu, jujur, suaminya ibu ini dulu kriterianya ibu enggak? Sama juga, bukan kriteria dia. Nah, tapi sekarang saya bilang, kenapa menikah? Ya karena jodoh saya, Pak. Nah, sekarang mereka saling mencintai, melayani sama-sama, anak-anak mereka luar biasa, dan diberkati luar biasa, saling mencintai. Jadi kadang-kadang jodoh kita tidak seperti kriteria kita, tapi yang kita butuhkan di kemudian hari. So, belajarlah untuk tanya Tuhan, libatkan Tuhan, jangan memaksakan keinginanmu, jangan memaksakan kriteriamu, tapi tanya Tuhan, apakah ini yang terbaik. Saya percaya kalau kita tanya Tuhan, maka Tuhan akan pakai segala cara untuk mempertemukan kita dengan jodoh kita. Saya percaya
yang dari Tuhan pasti yang terbaik. Nah, itu penyebab susah dapat pasangan. Yang ketiga adalah terlalu memilih atau perfeksionis atau terlalu memaksakan kriterianya. Itu banyak membuat orang susah ketemu dengan pasangannya. Itu yang ketiga. Yang keempat penyebab susah dapat pasangan. Maka yang keempat adalah terlalu nurutin. Terlalu nurutin kemauan orang tuanya. Jadi orang tuanya yang menentukan jodohnya ini juga repot. Memang benar ya, memang benar kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Firman Tuhan bilang begitu, supaya lanjut usia kita dan bahagia. Memang benar. Tapi tidak semua orang tua itu takut Tuhan. Tidak semua orang tua takut Tuhan. Tidak semua orang tua itu benar hidupnya. Ada orang tua yang berpikiran salah dan berpikiran picik. Ada yang begitu. Nah, repotnya adalah setiap kali kamu dekat seseorang, orang tuamu gak setuju. Padahal orang itu baik. Nah, saya punya temen ya, cewek ya, punya temen. Ketika dia punya pacar, ketemu sama orang tuanya tolak. Padahal cowoknya itu baik, takut Tuhan, bekerja. Nah, punya pacar lagi yang lain, dikenalkan orang tuanya gak mau, tolak lagi. Nah, orang tuanya mau dari angkatan, dia maunya dari situ, yang tinggi lagi pangkatnya. Nah, jadi kalau dari kayak pengusaha kayak ini, dia kayaknya kurang atau bagaimana. Jadi berapa kali dia coba PDKT, kenal sama seseorang, coba kenalkan sama orang tuanya, batal semuanya. Akhirnya waktunya dia banyak sekali terbuang dan sampai berumur gitu loh. So, ini juga jadi penyebab terbesar kenapa seseorang tidak kunjung bertemu dengan pasangannya. Karena orang tuanya terlalu memaksakan dan terlalu nurutin orang tuanya. Kalau orang tua benar, ayo kita turutin. Sesuai firman Tuhan kita turutin. Tapi kalau sudah melanggar firman Tuhan hanya karena keinginan daging, nah cobalah lakukan pendekatan kepada orang tua, jelaskanlah baik-baik dan doakanlah orang tua supaya berubah sikapnya. Itu yang keempat, penyebab susah dapat pasangan hidup. Yang kelima adalah adanya trauma di masa lalu. Mungkin dulu diselingkuhin ya, mungkin dulu dibohongin, dikhianati, dan akibatnya dia tidak berani menjalani hubungan yang baru. Ada semacam ketakutan. Nanti kalau saya pacaran lagi, nanti saya kayak dulu diselingkuhin lagi, dulu nanti dibohongi lagi. Jadi setiap kali orang mendekat, dia ada alami sebuah trauma, ketakutan. Akibatnya apa? Setiap orang mendekat batal. Setiap orang mendekat gagal. Setiap kali mendekat gagal karena punya trauma. Nah, pesan saya teman-teman muda, kalau engkau percaya akan kuasa Tuhan, maka percayalah Tuhan bisa mengubah masa depanmu luar biasa. Untuk itu jangan hidup di bayang-bayang masa lalu, tapi percayalah hari depan sedang menunggu engkau. Ingatlah, masalah, tantangan itu biasa. Kalau engkau dulu dihanati atau diapai pun, itu biasa dalam kehidupan, ada tantangan. Tapi yang terpenting adalah hari ini. So, bangkitlah. Nah, kemudian penyebab seseorang susah dapat pasangan adalah selalu bersikap curigaan waktu PDKT. Jadi ketika ada orang mendekat, selalu dia curiga, jangan-jangan, negatif duluan pikirannya. Jadi setiap kali orang mendekat, negatif pikirannya. Setiap kali orang mendekat, negatif pikirannya. Enggak jadi-jadi sampai tua. Nah, itu dia. Nah, kemudian yang terakhir, penyebab seseorang susah dapat pasangan hidup adalah tidak siap untuk menikah. Jadi setiap kali dia mau pacaran, dia takut nanti ditanya tentang pernikahan. Jadi itulah yang membuat dia ngeblok, karena ketakutan untuk menikah itu. Nah, bisa saja ada trauma di masa lalu. So, mulailah buka hatimu dan percayalah pernikahan itu indah adanya. Pernikahan itu adalah rancangan Tuhan
dan ada berkat Tuhan di situ. Jangan takut melangkah, ada rencana Tuhan di situ. So ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Perbaikilah diri kita, belajarlah dan bukalah hati kita sehingga kita mendapatkan pasangan hidup yang Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Ini yang boleh saya bagikan. Tetaplah semangat, tetaplah antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.